Udah? Udah live gak? Hah? Nampak enggak? Udah ada yang hadir? Oh. Wow. Sip. Hari ini cuma NU, gue sedang darurat. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat sekalian semuanya, apa kabarnya malam hari ini dan selamat malam. Sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zen Motion Official. Malam hari ini saya lagi kelayapan nih. Kalau Presiden Jokowi kan kita kenal dengan belusukan. Nah, malam ini saya tengah kelayapan mencari rezeki ini. Assalamualaikum Abah Haji Munaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini mic-nya ini gantian nih, Bah. Enggak apa-apa ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, malam ini saya silaturahim sama ini tepatnya di Pasar Flamboyan ya, Bah. Pasar Flamboyan di Jalan Gajah Mada Pontianak. Kebetulan Pasar Flamboyan ini salah satu pasar terbesar ya. Pasar terbesar. Mohon izin ini, Bah. Mohon maaf, mohon izin ini. Saya malam hari ini udah hampir jam 1. Ya, hampir jam setengah 1 saya datang menemui beliau. Sebelumnya saya perkenalkan dengan sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian. Saya tidak melihat beliau itu sebagai sosok pedagang saja. Beliau ini kan salah satu pedagang daging daging sapi segar ini ya. Tapi beliau ini bukan salah satu. Beliau ini adalah pimpinan dari salah satu lembaga pendidikan Islam. Kalau tidak salah Miftahus Salam. Miftahus Salam yang ada di kota saya juga, kota Pontianak. Jadi begini Abah. Sudah ada yang hadir ya kawan-kawan ya? Boleh dicek di video Abah. Oh iya. Silakan buka di video Abah itu. Sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian yang hadir di channel Zen Motion Official, bahwa hadirnya saya malam hari ini mudah-mudahan bagian dari silaturahim, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ya silaturahim itu selain memang silaturahim itu selain apa ya, kata Rasulullah itu memperpanjang usia, juga mempermudah rezeki. Nah, jadi yang mau saya obrolkan malam hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari edukasi keberagamaan bagi kita semuanya. Jadi begini Abah Haji Munaji, sekali lagi saya perkenalkan beliau adalah pengasuh dan pimpinan, insya Allah bakal jadi pesantren. Kita doakan itu insya Allah pendidikan Islam Miftahus Salam. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah baik Ustaz. Ini dari jam berapa nunggu saya ini? Dari jam 11.30 setengah 12 sambil mengikuti perkembangan kegiatan Muktamar NU yang ke-34 di Lampung. Oh iya. Sebagaimana teman-teman Nahdliyin, sahabat-sahabat dan teman-teman di organisasi Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia malam ini tengah deg-degan ini menunggu hasil dari sidang ahwa ya. Sidang ahwa Muktamar ke-34 untuk menentukan siapakah yang akan menjadi ketua tanfidhiyah atau pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang tengah berlangsung muktamarnya di Kota Lampung. Jadi begini Abah. Abah ini udah berapa tahun usaha ini, Bah? Dari tahun 2000, pas tahun 2000. Pas tahun 2000. 1 tahun, 22 tahun. 22 tahun ya. Beliau ini sahabat saya. Umur kita kurang lebih karena jenggot kita udah sama-sama putih ini. Beliau ini orangnya asik sebenarnya. Jadi bagi sahabat-sahabat dan teman-teman yang nggak bisa tidur kayak kita berdua ini kan insomnia nih. Insomnia ya. Kalau saya itu susah tidur ya, tapi kalau sekali tidur susah bangun ini. Susah bangun, benar.
Jadi begini, Bah. Yang mau kita obrolin ini kan soal mencari rezeki ini. Ya, sambil kopian, sambil ngerokok, nggak apa-apa ya. Mohon izin teman-teman yang mau ngerokok sambil ngopi, silakan ya. Jadi begini, Bah. Abah ini, saya panggil beliau nih Abah ya. Walaupun sahabat saya. Ini kan kita silaturahim malam ini. Kita ketemu dan kita juga sedang dihadiri oleh teman-teman insya Allah seluruh Indonesia yang tengah menonton kita, yang tengah hadir di obrolan kita malam hari ini nih. Apa sih semangat yang terbangun dari Abah Haji Munaji, walaupun di tengah kesibukan sambil ngedidik di pesantrennya, di lembaga pendidikan Islamnya, Abah Haji ini masih sangat luar biasa berusaha malam hari, berangkat dari rumah jam 11 ya, jam 11 dan insya Allah besok jam 8 jam 9 baru pulang. Ini kan berarti ninggalin istri di rumah dong. Iya. jadi motivasi Abah nih, kira-kira motivasi Abah yang ingin kita dengar nih di teman-teman seluruh Indonesia yang hadir. Motivasinya apa yang buat Abah malam-malam sampai besok jam 8 baru pulang itu. Baik, itu yang ingin kita pelajari. Terima kasih Ustaz. Jadi yang menjadi motivasi saya dalam berusaha memang dari awal itu semenjak saya pulang dari pondok, keluar dari pondok, suan dengan kiai itu memang dipesan disuruh kerja yang bisa diniatkan untuk ibadah. Masya Allah. Itu suan saya dengan guru saya lagi yang Kiai Mansur, almarhum Kiai Mansur Sarkawi, yang baru wafat ya. Beliau juga pesan begitu, udah kamu kerja, niatkan untuk ibadah ya. Jadi saya berpikir dulunya saya tidak mau yang namanya istilahnya di usaha di pasar daging, karena waktunya orang lagi istirahat, lagi enak-enak istirahat, kita malah turun kerja cari rezeki. Namun di situ motivasi yang sangat kuat dari kita, selain dorongan para guru dan orang tua juga, di sini ada hikmah yang sangat besar. Kemudian Ustaz juga memahami bahwasanya di sepertiga malam termasuklah pada saat ini pahala yang besar untuk melaksanakan ibadah. Masya Allah. Dan inilah mungkin ini yang menjadi motivasi kita usaha sambil ibadah. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua dan untuk para teman-teman menjadi motivasi lain. Mari kita segala bentuk usaha apapun niatkanlah untuk ibadah. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, ini luar biasa sekali sahabat-sahabat dan teman-teman di Zen Motion Official Channel, bahwa sebenarnya beliau punya kesibukan ya. Punya kesibukan sebagai ketua lembaga pendidikan Islam, dan insya Allah sekali lagi saya ingatkan, insya Allah merupakan cikal bakal pondok pesantren ke depannya. Ternyata motivasi itu beliau sangat sederhana ya. Pertama, mencari rezeki itu kan bagian dari dari bentuk kehambaan kita kepada Allah ya. Sebenarnya bisa saja Allah menurunkan rezeki untuk Abah Munaji, untuk sahabat dan teman-teman. Tetapi mencarinya itu menjadi penting. Ya, mencari atau mengikhtiarkan itu penting. Walaupun sebenarnya ukuran ikhtiar itu kan hanya sekian persen ya, Pak ya. Ukuran ikhtiar kita itu kan sekian persen, sementara hasil akhir itu kan Allah yang menentukan. Baik. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang sudah hadir, yang sudah hadir di komentar, ini tengah malam sekali ini ya. Ada Ubaidillah Ismail, Assalamualaikum. Kemudian Ayah Reza, 8 Oktober hadir Pak Ustadz, makasih. Kemudian Assalamualaikum Pak Ustadz, Kediri Jawa Timur hadir. Mohon doanya Pak Ustadz, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik untukku. Amin amin amin. Allah itu menciptakan kita dengan rezekinya ya, Pak ya. Menciptakan kita dengan rezekinya. Tetapi tentu ya ada sebagian yang berangkat untuk mencari, ada yang sebagian lagi duduk di rumah tiba-tiba datang. Ya. Pernah nggak Abah Munaji tiba-tiba lagi duduk ucuk-ucuk orang nganterin uang 1 mobil gitu? Belum pernah. Belum. Alhamdulillah saya juga, apalagi Abah. Lagi duduk asik-asik tiba-tiba
Ini ada yang datang, ada yang datang nih, nggak tanggung-tanggung, bawa uangnya 1 truk gitu kan. Malah kita bingung ya Bapak ya. Nah, ternyata dari obrolan kita tadi, motivasi dari abah kita, sahabat kita, orang tua kita, guru kita ini adalah, motivasinya adalah dorongan dari guru, dari para kiai yang mengajarkan bahwa memang ikhtiar itu penting. Nah, tetapi selagi ikhtiar dalam mencari rezeki itu, sementara bekerja itu kan sifat manusia. Ya, sifat manusia itu kan bekerja. Allah sendiri mengingatkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Sampaikan bahwa manusia itu bekerja sesuai dengan ilmu dan kemampuannya masing-masing. Ini kan di luar dugaan ya Pak. Di luar dugaan bahwa kadang kita sekolah mencari ilmu dengan tujuan banyak ya. Termasuk diantaranya adalah untuk memudahkan rezeki. Nah Abah ini kan lulusan pesantren. Di pesantren kan hanya diajarkan bagaimana mencari rezeki kan. Tapi tidak diajarkan bagaimana jualan daging kan. Benar. Tidak diajarkan bagaimana jualan daging. Tapi itulah bentuk dan cara Allah untuk menghadirkan rezeki dalam hidupnya Abah Haji Munaji. Nah bagi sahabat-sahabat yang mau bergabung, silakan saja bergabung di channel ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini ada berkah dan manfaat. Nah jadi motivasi itu kan penting ya Pak. Semangat dalam mencari rezeki Allah itu kan penting. Ternyata segala sesuatu perbuatan yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah itu bukan amalia biasa, tetapi menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekarang kita ini kan kondisi seperti ini nih, Bah. Baru saja kita ya bukan selesai sebenarnya Covid ini ya, Bah. Ujian dari Allah ini. Kira-kira nih ini kan tentu ada penurunan nih, penurunan omset ya selama 1 tahun dan 2 tahun belakangan ini. Kalau secara hitungan manusia itu kan pasti berkurang ya Bang. Nah, tapi sebenarnya bagi Abah itu selama Covid ini berkurang jumlahnya atau apanya sih? Nah gitu tuh dah. Ya silakan. Bagi saya masalah berkurang omset itu sudah pasti biasa lah. Tapi peningkatannya dinilai ibadahnya. Masya Allah, peningkatan nilai ibadahnya. Kita hitungan 1 tambah 1-nya agak berkurang, tetapi nilai ibadahnya bertambah. Ya, dengan semakin berkurangnya omset penjualan, otomatis semakin membuka kesempatan untuk dekat sama Allah. Iya, benar. Nah, artinya nangisnya sama Allah makin kenceng ya. Makin kenceng. Alhamdulillah. Dan juga karena kondisi Covid kemarin juga adanya beberapa peraturan dari pemerintah, juga kita mengikuti masalah PPKM-nya, juga pembatasan beberapa kegiatan. Cuman alhamdulillah di lembaga kita tetap berjalan dengan mengikuti protokol. Dan itulah yang hikmah yang kami terima itu dengan adanya Covid ini. Ini anak-anak santri juga lebih istiqomahnya lebih kuat untuk belajar dan berzikir, berdoa, dan alhamdulillah di tempat kami sampai saat ini belum ada yang terkena. Mungkin dari itulah doa-doa anak-anak yang ikhlas memberikan keberkahan kepada umat yang ada di sekitar. Ya, ini menjadi menarik ya Abah, bahwa berkurangnya kesempatan kita untuk berinteraksi dengan orang lain karena kondisi kemarin ya. Nah, kalau tidak salah saya barusan mendengar dari guru kita, dari ustadz kita, bahwa berkurangnya omset penjualan itu justru ada hikmah ya. Ada hikmah dan kebaikan di dalamnya. Semakin memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah, zat yang memiliki rezeki. Zat yang memiliki rezeki, di mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menciptakan kita, menghidupkan kita dan memelihara kita dengan rezekinya. Kenapa kemudian kita harus menjadi takut ya hanya karena berkurangnya omset dan seterusnya? Kemudian menjadi takut atau bahkan lebih dari rasa takut, jangan-jangan rezeki saya berkurang, jangan-jangan rezeki saya akan hilang. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan setiap hambanya. Apalagi kita manusia yang sudah mengawali hidup kita itu
hidup kita yang kita awali dengan doa, dengan harapan kepada Allah, apalagi kemudian berangkat dari rumah. Berangkat dari rumah itu tujuannya adalah bagaimana saya mendapatkan rezeki yang halal, yang bisa saya manfaatkan sebaik-baik mungkin. Kemudian mungkin dengan cara ini Allah memberikan keberkahan. Ada yang bertanya mahwal barakah. Tadi Abah Munaji itu menceritakan tentang barakah. Al-barakah ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya sebuah kebaikan dalam setiap perkara. Kalau jumlah mungkin tidak bertambah, tapi nilai kebaikannya yang bisa bertambah. Baik. Kemudian di samping itu, apa itu barakah? Barakah itu adalah thubutul khairi ala kulli syai'in, atau thubutul khairil ilahi, menetapnya sebuah kebaikan di jalan Allah. Walaupun mungkin durasi pertemuan Abah Munaji dengan para pembeli, nah ini kan ada yang jualan bakso nih, Bodrek Ojolali, bakso Simpang Siantan hadir. Wah ini yang depan ya, lampu merah ya, dekat lampu merah. Ojolali di situ. Oh iya. Ini kan kita jualan daging nih. Siapa tahu mau langganan sama Abu Munajin. Mari sambil ngopi. Jadi ini ngaji malam namanya, Bah ya. Ini ngaji ngalong ya. Yang disebut ngalong itu ya kayak gini ya. Betul-betul ngalong malam-malam ini. Udah hampir jam 1 kita masih ngobrolin. Saya janjinya tadi jam 11. Janjinya jam 11. Tapi saya khawatir Abah Haji Munaji tidur, malah saya yang tidur gitu. Jadi tadi cerita dari Abah Haji Munaji kita ini, ada bangun sepertiga malam. Nah, saya ingatkan teman-teman yang mungkin baru selesai dari istirahat atau baru pulang bekerja, belum sempat istirahat, monggo, mumpung ada waktu untuk segera tahajud nanti jam 1 jam 2, karena Allah mengingatkan bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena ini masa atau waktu yang paling tepat bagi kita untuk bermunajat kepada Allah, untuk berharap kepada Allah agar Allah menurunkan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya sekedar menurunkan uang dengan berangkasnya, Mbah ya. Abah ya, ini kan bahaya, Bah. Kalau sampai Gusti Allah niku kerso nurunin uang untuk kita plus berangkasnya kan berat itu. Nah, paling enggak 300-400 kilo itu. Jadi begini, Pak. Sebagai obrolan kecil kita ini. Abah putranya berapa? 6 ya? 6. Alhamdulillah. Wah, kreatif sekali Abah kita. 6, Mbak ya. 6. Baik, Abah merasa enggak bahwa dari 6 putra-putri ini sulit mencari rezeki untuk menghidupi itu? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah enggak ada kesulitan. Enggak ada kesulitan. Bahkan sampai ke jenjang kependidikannya Allah terjamin semua ya. Terjamin semua. Alhamdulillah. Kata kuncinya nih, Pak. Karena begini, kenapa saya butuh kata kunci? Abah ini kan kelihatannya santai saja. Kelihatannya nggak punya duit gitu. Tapi ternyata duitnya begulung-gulung atau kata orang Melayu, uang nih belunggu. Apa sih rahasia? Rahasia ini putra 6. Pendidikannya sangat terjamin semuanya. Bahkan dalam hal-hal kehidupan sehari-hari kan terjamin nih. Ya. Kira-kira ada nggak kiat-kiat ataupun cara-cara bagi kawan-kawan ini biar tenang mencari rezeki Allah? Silakan, Bang. Biar tenang mencari rezeki Allah, enggak tidak terburu-buru gitu. Kayaknya mudah, Ustaz. Mudah ya? Mudah. Itu apa kira-kira tuh, Bang? Yang penting ada duitnya ya. Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Iya. Ini ya, teman-teman, ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Tapi jangan nambah jadi 1001 dinar ya. Ayat 1000 dinar. Oh gitu ya. Dari maknanya kan jelas itu. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Jadi intinya di situ. Rezeki itu Allah akan lebih mempermudah lagi, walaupun kita sudah diatur rezeki kita oleh Allah, tapi lebih dipermudah dengan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saja. Wah, ini ayat yang sering kita baca ya. Tapi tidak pernah kita amalkan gitu ya.
Jadi may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini kan sangat mudah untuk dibaca. Tetapi sulitnya kita itu kan membiasakan diri ya. Membiasakan diri yang disebut dengan istiqomah bahasanya Mbak Munaji tadi. Bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, memang betul rezeki kita sudah diatur oleh Allah, sudah ditakar oleh Allah. Tetapi yang sulit itu kan bertakwanya. Bertakwa kepada Allah itu bukan hanya sekedar bagaimana mempertahankan ibadah kita, bagaimana kita mempertahankan sholat kita dan ibadah-ibadah yang lain, tetapi bagaimana mempertahankan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya, agar kemudian ketakwaan kita itu kan tidak hanya sekedar ketakwaan pribadi dengan Allah ya Bah ya, tetapi menjadi ketakwaan sosial. Nah, kenapa saya sebut sebagai ketakwaan sosial? Abah kita ini kan punya yayasan pondok pesantren. Nah, dengan mengajarkan ilmu kepada para santri, kemudian mengajarkan kepada masyarakat, mengajak orang lain untuk lebih dekat kepada Allah, mengajak orang lain untuk lebih salih, itu kan ketakwaan sosial nih Bah. Nah, bagaimana caranya kemudian agar dalam mencari rezeki Allah kita lebih tenang, mencari rezeki Allah itu tidak terburu-buru, jangan kita kebut-kebutan di jalan karena khawatir nggak kebagian rezeki, kan begitu kan? Nah, karena rezeki kita kan sudah ditentukan oleh Allah dengan segala berbagai macam ininya. Yang penting bagaimana kita mencarinya saja. Mencarinya dengan tidak lupa untuk berdoa kepada Allah, dan doa itu adalah bagian dari rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat Agus Priyatno. Assalamualaikum Tegal hadir Pak Ustadz. Moga-moga tansah diparingi sehat. Amin amin amin. Nggih, panjenenganipun mudah-mudahan mugi-mugi diparingan rezeki yang halal, rezeki yang manfaat. Bagi sahabat-sahabat yang masih berada di tempat kerja, yang masih jualan bakso, yang masih banyak kegiatan-kegiatan di luar sana, yang sudah mulai beraktivitas subuh ini, bukan subuh ya, malam hari ini, atau yang baru selesai melaksanakan aktivitas mencari rezekinya, mudah-mudahan rezekinya manfaat, menjadi rezeki yang manfaat dan barokah, menjadi jalan kebaikan bagi kita semuanya. Jadi sebelum kita tutup, sudah berapa menit obrolan kita ini? Sudah berapa menit obrolan? 22 menit. Nah ini Abah Munaji ini. Abah kan tadi punya putra putri 6, dan alhamdulillah sudah memiliki pendidikan yang baik, bahkan terjamin, terjaga. Pernah nggak Abah Haji Munaji ini khawatir tentang rezeki Allah? Alhamdulillah. Tidak pernah khawatir. Tidak pernah khawatir ya? Tidak pernah khawatir. Yakin. Kata kunci tidak khawatir itu di mana, Bah? Cari rezeki Allah. Karena di luaran sana banyak sekali bahkan orang yang sudah punya usaha, yang sudah punya pekerjaan, masih begitu khawatir, bahkan ketakutan gak kebagian rezeki gitu. Apa yang menyebabkan Abah Haji Munaji kita ini betul-betul tidak ada khawatir, bahkan takut dengan rezeki Allah? Keyakinan kita bahwasanya Allah memang sudah memberikan, ada jatah kita, jatah dari Allah, rezeki kita Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita yakini. Itu yang diyakini, Pak. Rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari mana saja. Dan yang yakinkan pada Allah. Abah tadi mengutip, dan jangan lupa untuk berbagi. Dah betul. Itu dengan itu sedekah. Jangan lupa untuk berbagi. Jangan lupa berbagi. Nah, bagi kawan-kawan yang memang malam ini mau ngopi, silakan saya bagi dari sini ya. Ngopi. Saya bagi dari sini kopinya nih. Ya. Karena memang kadang-kadang kita manusia ini kan timbul rasa cemas nih, Bah. Iya. Sampai kenapa sih si A, si B itu bisa sukses? Kemudian yang dilihat pekerjaannya. Nah, karena melihat pekerjaan, banyak kemudian orang tertarik untuk bekerja yang sama. Padahal konon kalimat bijaknya adalah pekerjaan orang lain bisa kita tiru, tapi rezekinya tidak mungkin bisa kita tiru. Nah, kalau berawal dari rasa yakin itu, dari rasa yakin dan percaya kepada Allah, ternyata Abah kita ini dengan segala aktivitasnya yang begitu luar biasa dan menumpuk, tidak menyebabkan beliau merasa khawatir dan cemas dengan rezeki. Alhamdulillah. Nah, di samping itu kan istri ya nih, Bah ya. Nah, istri yang mendoakan. Ya, benar. Kira-kira nih, Bah. Salah satu. Kalau Abah mau berangkat bekerja. Ini kan jam 12 malam nih. Benar. Anak sama istri di rumah istirahat sambil mendoakan. Apa dorongan Abah untuk istri? Dorongan Abah untuk istri agar
agar berangkat ke tempat kerja itu Abah menjadi tenang? Dorongannya untuk istri dan anak-anak seperti itu. Kira-kira seperti apa, Abah? Agak dekatin dikit. Deketin aja, Abah. Doa saya untuk istri ya. Di yang ada kita tinggal di rumah, ya doa mereka dan doa mereka sebagaimana kita ketahui tetap mereka mendoakan kepada kita, Mendoakan suami yang sedang bekerja ya. Bekerja agar mendapat rezeki yang halal, itu saja. Gitu ya. Baik. Teman-teman sekalian, kita berangkat dari rumah nih. Melangkah dari rumah mencari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tentu istri dan anak di rumah kan mendoakan kita nih. Mendoakan kita yang berangkat bekerja, yang berangkat mencari rezeki Allah. Karena kewajiban kita kan mengikhtiarkannya. Jangan kemudian diam di rumah. Kalau bahasanya orang Pontianak, menghalalkan rezeki. Menghalalkan rezeki ya. Menghalalkan rezeki itu artinya bukan hanya sekedar mencari yang halal dalam bentuknya, tetapi bagaimana kemudian di dalamnya itu ada nilai perjuangannya. Karena nilai perjuangannya ketika kita susah dan sulit mencari rezeki Allah, disitulah kemudian kita bertawakal kepada Allah. Karena di potongan ayat yang Abah sampaikan, wa may tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan upayanya kepada Allah, menyerahkan ikhtiarnya kepada Allah, menyandarkan seluruh persoalan hidupnya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan. Kadangkala kalau kita lihat jumlah yang banyak dari rezeki yang kita miliki, seakan-akan itu yang mencukupi. Padahal belum tentu yang kelihatan dan jumlahnya besar atau angkanya yang sangat memikat, dan belum tentu itu yang mencukupi ya, Bay. Nah, kadangkala yang sedikit jumlahnya, yang tidak banyak jumlahnya, justru itu yang sangat bernilai. Nah, sebagai bagian akhir dari obrolan singkat kita malam ini nih, apa motivasi Abah Haji Munaji untuk teman-teman yang sedang berikhtiar? Apakah kita harus begini dan begitu? Semangat apa kira-kira yang bisa Abah sampaikan untuk teman-teman yang lagi nonton acara kita malam hari ini, agar semangat ini menjadi dorongan kuat bagi kita untuk tidak cepat putus asa di dalam berikhtiar, di dalam mencari rezeki Allah. Jangan-jangan baru usaha 1 tahun kemudian saya nggak sukses nih. Nah, ini kan kalau saya lihat beliau ini kelihatannya aja nggak sukses, tapi suksesnya luar biasa ini. Sukses dalam mencari rezeki, sukses dalam mendidik umat, dan sukses dalam banyak hal. Kira-kira ada nggak dorongan semangat untuk kami ini, Bah, dalam hal mencari rezeki Allah? Silakan, Bah. Terima kasih Ustaz, pada rekan-rekan semua, ikhwan. Mari kita tetap bersemangat dalam mencari rezeki Allah, berikhtiar, dengan lagi niatkan untuk ibadah. Karena dengan niatkan dan ibadah, insya Allah segala ikhtiar kita akan menjadi berkah. Sebagaimana yang diterangkan Ustaz tadi, keberkahan itu adalah menambahnya kebaikan, bukan menambahnya kekayaan, tapi kebaikan. Nah, ini hanya motivasi menikmati kafah hadis ini saya sampaikan. Alhamdulillah sampai saat ini saya dengan berusaha dan ikhtiar seperti ini dari awal sampai saat ini saya bisa menunaikan, yang pertama menunaikan ibadah haji, Allah, rumah tangga yang alhamdulillah sampai saat ini sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan jaminan kepada putra putri untuk melanjutkan pendidikannya di dunia pesantren. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan juga alhamdulillah sampai saat ini lembaga yang kami bina terus berjalan, dengan lembaga pendidikan Miftahus Salam. Sudah berjalan berapa tahun apa itu? Itu dari tahun awal kita itu sejak pulang dari haji 2005-2006. Berarti kita memulainya sekitar 14 tahun ya. Sekitar 14 tahun. Pendidikan Islam Miftahus Salam yang insya Allah sebentar lagi jadi pesantren, baik. Amin doanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan ini. Setelah tadi tetap kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir,
Jangan kita ikhtiar, berusaha, berdagang juga sunnahnya Rasulullah. Rasulullah juga berdagang ya. Oh gitu. Oh, betul. Iya, benar. Bagian ini yang barusan terlewatkan ya. Iya. Memang betul. Jadi kita juga memang betul niatkan untuk karena ibadah kepada Allah Subhanahu. Saja motivasi untuk kita semua, mudah-mudahan manfaat terutama untuk saya pribadi dan juga rekan-rekan kaum muslimin yang lainnya. Terima kasih, Ustaz. Baik, bagian akhir yang sangat memotivasi untuk kita ini teman-teman sekalian, bahwa mencari rezeki Allah ini melalui perdagangan adalah bagian dari sunnah Rasulullah ya. Karena Rasulullah sebelum kenabian, ini menjadi ilmu juga bagi saya, sebelum kenabian ternyata memang Rasulullah itu kan pedagang, kemudian sampai kepada inilah yang menjadi motivasi bagi para sahabat-sahabat untuk juga berdagang. Nah, dalam konteks ini kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ke depan yayasan yang dipimpin oleh beliau Abah Haji Munaji ini menjadi yayasan pendidikan Islam yang dapat menghadirkan nilai ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi umat. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab beliau ini sangat besar. Semoga lembaga pendidikan Islam Miftahus Salam tetap berjalan dan terus berlangsung dan selalu menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat. Apalagi memang pendidikan Islam di tengah masyarakat kota itu penting, Abah ya. Jadi kegelisahan keberagamaan itu bisa terjawab dengan hadirnya lembaga pendidikan Islam, dan insya Allah Pondok Pesantren Miftahus Salam ini dipimpin oleh beliau. Sahabat-sahabat dan teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas hadirnya malam hari ini. Nah, ini betul-betul ngaji ngalong ini ya. Tetap berikhtiar, carilah rezeki, dan jangan khawatir bahwa Allah tetap menjamin rezeki kita semuanya. Bahkan hewan yang paling lemah di atas muka bumi ini mungkin salah satunya adalah cacing. Cacing yang hidup di tanah, yang tanpa penerangan lampu ternyata masih hidup, dan yang menjamin rezekinya adalah Allah. Apalagi kita yang masih sebagai manusia segar bugar, diberikan akal yang sehat, diberikan pikiran yang jernih, kemudian diberikan kemampuan ilmu, maka insya Allah akan lebih bermanfaat. Jadi sekali lagi jangan pernah khawatir, tetap berikhtiar seperti apapun pekerjaan kita hari ini, selagi diniatkan sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi Abah Haji Munaji, selagi diniatkan itu sebagai ibadah kepada Allah, maka nilai amal perbuatan kita akan lebih bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Abah Haji Munaji, berikan kesehatan kepada anak-anak dan istri dan teman-teman sekalian. Kita doakan juga sama, dan yang sedang berikhtiar, yang sedang berusaha juga mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini memberikan jalan, ya, memberikan jalan kemudahan bagi kita. Dan jangan lupa, sebelum ini kita tutup, bagi teman-teman yang mau sholat tahajud, bagi sahabat-sahabat yang mau melaksanakan sholat tahajud, mau yang sholat malam, silahkan. Dan kita undur pamit, Abah. Kita undur pamit ini. Silahkan disut ini dagingnya Bang Fahad. Udah. Ini. Oh iya. Ya. Ini biar kelihatan kalau memang betul-betul beliau ini. Nah, ini daging. Kalau yang ini enggak ya. Kalau yang ini enggak, ini masih kurus ini. Apalagi yang di sebelah saya ini. Ini di samping. Ini bagi teman-teman yang punya usaha yang berkaitan dengan daging, silakan datang ke blok apa nih, Pak? Blok F 37 Pasar Pelamboyan Pontianak. Atau lebih tepatnya nanti cari ini siapa nih? Abah Haji Munaji. Pedagang sapi segar yang hari ini masih bertahan, dan alhamdulillah mudah-mudahan terus bertahan selama kurang lebih 21 tahun beliau berdagang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.